Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Diki Fadiar Juhud di Bincang Bola Tribun Jabar. Dan seperti biasa kita akan berbincang seputar sepak bola internasional. Saya tidak sendiri, Nur jauh di sana. Halo, selamat siang, Bung Topik. Selamat siang, Kang Riki. Wah, Apa kabar? salam olahraga ya. Sehat selalu. Salam. Jangan lupa masker 3M, Ya, masker, cuci tangan, lalu juga kalau kita beraktivitas di luar ruangan jangan bergerombol. Kita harus menjauh, agak jaga jarak ya. Ya, Tribuners kita lanjutkan. Kali ini kayaknya lebih menarik karena Bung Taufik sendiri ngefans berat ya dengan Liverpool ya. Ya begitu ya, Bung Taufik ya. Ya, ya, kali ini kita akan berbincang seputar Liverpool. Liverpool memperkenalkan pemain barunya Ben Davies ya. Nah, kita akan sedikit mengupas beberapa waktu ke depan dan tentunya akan menjadi suatu hal yang menarik. Mudah-mudahan juga buat Anda yang memang penggemar sepak bola Liga Inggris ataupun juga fans beratnya Liverpool ya. Nah, Bung Topik, ada catatan khusus tentang pemain baru Liverpool ini, Ben Davies? ya. Ini rekrutan yang bisa dibilang unpredictable ya, tidak ada prediksi karena tiba-tiba Liverpool mendatangkan pemain dari Preston North End. Ya, tim yang ada di istilahnya bukan di Liga Primer, dia ada di bawahnya Liga Primer. Tapi mungkin memang Jurgen Klopp dan tim pelatih punya pertimbangan khusus ya Kang. Ya, Seperti apa Ben Davies ini makanya dia direkrut oleh Liverpool. Ya selama karirnya sekarang dia 25 tahun, dia belum pernah main di Liga Primer Inggris. Ya kebanyakan karirnya bersama Preston North End dan juga dipinjamkan ke tim-tim yang di bawah di bawah divisi Championship di Inggris gitu. Jadi memang secara permainan kita belum tahu seperti apa Ben Davies ini karena liga-liga di bawah kan jarang disiarkan dan kita juga tidak tahu kemampuannya seperti apa. Cuma mungkin ada pertimbangan khusus mengapa Ben Davies didatangkan dan diberi kontrak jangka panjang. Apalagi kan sekarang Liverpool sedang istilahnya lagi krisis di lini belakang karena banyak pemain yang cedera dan mungkin Jurgen Klopp punya harapan kepada Ben Davies ini supaya bisa menambal kekurangan di lini belakang Liverpool. oh itu apa sih dasarnya? Kenapa pilih ya maksudnya Ben Davies ini kan di satu tim yang ya ibaratnya masih di bawahnya Liverpool gitulah. Nah terus apa sih sebenarnya pertimbangan pelatih ataupun manajemen Liverpool nih kira-kira ada catatannya Bung Opik? Nah, pertimbangannya mungkin karena sekarang jendela transfernya kan jendela tengah musim ya kan istilahnya lagi musim dingin ya jendela transfer musim dingin itu agak sulit untuk mencari pemain yang bagus istilahnya yang karena mereka rata-rata sudah dikontrak sampai akhir musim atau kontrak jangka panjang ya Liverpool mencari opsi pemain yang bisa didatangkan dan juga punya istilah di mata mereka punya kualitas yang bagus dan itu jatuh pilihan ke Ben Davies dan secara harga juga nggak mahal-mahal banget ya cuma istilahnya 2 miliar nggak inilah ya nggak tidak terlalu tinggi harganya jadi Liverpool juga kayaknya langsung oke aja gitu begitu melihat bahwa Ben Davies bisa dibeli dan didatangkan di jendela transfer pada musim dingin ini gitu kan. Pakai nomor punggung berapa ya dia? Dia udah ada nomor punggung yang udah ini ya, apa namanya? Jadi biar biar dapat hokinya kali dia sudah pakai nomor punggung berapa? Dia 28 ya? pakai Hah? 28. Ya, itu berarti kalau dulu yang pakai nomor itu siapa ya pemain dulu tuh Steven Gerrard. Siapa ya? Udah lama nggak dipakai kan biasanya kayak pemain baru, pemain-pemain yang biasanya bagus tuh di bawah biasanya ya di bawah
di bawah angka 20 biasanya kalau misalnya nomor punggung, urusan nomor punggung gitu. Kayak gitu. Terus kalau para pemain yang lain gimana dengan kehadirannya? Ini sudah ada mungkin ada catatan khusus tentang Ben Davies ini dari pemain Ya, Liverpool yang selain lainnya? Ben Davies kan memang Liverpool juga mendatangkan back dari Schalke ya, dengan status pinjaman dari pemain asal Turki, keluarga Turki, Ozan Kabak. Jadi Iya, dua iya. pemain ini diharapkan bisa apa sih memperkuat lini belakang yang sekarang sedang compang-camping. Ya, bisa dibilang ya mungkin pemain lain juga menyambut mereka karena ya Liverpool sekarang dihadapkan pada jadwal yang padat, hampir seminggu itu 2 kali main. Kayak misalnya kemarin main lawan West Ham hari Minggu malam. Nah nanti dini hari dia Liverpool main lagi nih terus ke Kamis dini hari main lawan Brighton, terus nanti Minggu main lagi lawan Manchester City. Jadi memang Liverpool butuh pemain yang siap untuk bermain hampir di setiap pekan. Belum lagi nanti ada Liga Champion yang beberapa saat lagi akan. Klasemennya dia di posisi berapa ya sekarang ya? Liverpool ini? Liverpool di 3 ya? Liga Inggris posisi 3. Posisi 3. Di atasnya ada MU. City. Oh iya. Berarti ada tekad dia punya target untuk bisa naik lagi ke atas kan kemarin pernah di atas ya. Nah ini dengan adanya Ozan Kabak sama siapa? Ozan Kabak ya, sama Ben Davies ini peluang untuk bisa naik lagi gimana nih? Bung Opik ada gambaran statistiknya gimana? Ya. Kalau peluang pasti ada ya Kang, karena ini baru pekan ke-22, jadi Liverpool masih punya kans untuk bisa naik ke atas lagi supaya bisa menyalip lagi dua Manchester. Ya, yang jadi persoalan adalah konsistensi, karena beberapa Liverpool dulu sempat selalu meraih kemenangan, selalu meraih hasil positif, terus begitu masuk tahun 2001 agak goyah, mereka kalah dari Burnley, terus meraih hasil imbang lawan MU. Nah, 2 pertandingan terakhir Liverpool bisa menang lawan Tottenham, lawan West Ham, apalagi itu laganya di laga tandang, mereka bisa menang dengan skor yang sangat identik 3-1 di 2 laga itu. Jadi ini momen yang bagus untuk Liverpool kalau memang ingin mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemarin Liverpool pas dilawan laga Tottenham, lawan West Ham, itu tidak bermain dengan istilahnya back tengahnya bukan back tengah yang memang posisinya back tengah gitu. Salah satunya ya Jordan Henderson, dia kan pemain tengah asalnya. Dia sempat duet dengan Fabinho di lini belakang, dan Fabinho juga yang kita ketahui bahwa dia pemain tengah juga. Terus Fabinho cedera, ganti sama Joel Matip, jadi Henderson sama Joel Matip. Memang Joel Matip ini pemain asli back tengah, cuman ya dia cedera dan bisa dibilang musimnya udah berakhir gitu kalau untuk bermain di Liga musim ini, bahwa dia cederanya parah mungkin ya. Jadi dia dipersiapkan untuk musim depan, sama seperti mungkin Virgil van Dijk dan Joe Gomez yang juga sekarang dalam masa pemulihan cedera. Nah, datangnya Ozan Kabak dan Ben Davies ini bisa, keduanya punya pengalaman dibanding pemain belakang lain yang ada di Liverpool yang sekarang usianya masih muda kayak Nat Phillips sama Chris William. Iya. Nah, dengan datangnya 2 pemain ini, meskipun yang misalnya Ben Davies dari divisi Championship, tapi dia setidaknya punya pengalaman, dia juga punya kemampuan bagus untuk memberikan umpan, karena catatan assist-nya kalau nggak salah cukup bagus ya, di atas 40 ya, catatan assist-nya cukup bagus. Dan ini bisa menjadi senjata lain, opsi lain Liverpool dalam membangun serangan, bahwa mereka bisa punya pemain yang bisa memberikan umpan dari lini belakang ke depan, dan itu jadi assist gitu buat pemain lain mencetak gol. Kalau back inti mereka ini masih belum bisa ini kan ya, back inti Liverpool ini kayak Virgil, back inti Liverpool sekarang gonta-ganti, Kang. Yang tidak tergantikan itu yang kanan sama yang kiri. Kalau kanan udah pasti milik Trent Alexander-Arnold, yang kiri milik Andy Robertson. Nah, yang tengah ini hampir selalu berganti, nggak pernah
istilahnya nggak jarang bisa nurunin dalam 3 pertandingan back itu terus jarang karena ya itu ada yang cedera, ada yang harus menepi karena sakit segala macam gitu. Jadi ya mendatangkan 2 pemain ini opsi yang paling bagus lah buat Liverpool untuk mereka bisa bersaing di Liga Inggris dan juga bersaing di Liga Champions. Ini ngomong-ngomong si siapa Ozan Kabak sama Ben Davies ini gimana menurut mereka nih ketika Liverpool ya klub besar gitu rekrut mereka nih, ada mungkin bocoran Bung Opik punya mereka punya pendapat Davies, ya pasti dia jelas sangat bangga. Dia ngomong di situs Liverpool, di situs bahwa dia sangat bangga dan tidak menyangka mungkin bahwa dia tiba-tiba ada lompatan tinggi dalam karirnya yang asalnya biasa main di divisi bawah, tiba-tiba dia direkrut sama Liverpool yang musim lalu jadi juara. Kalau Ozan Kabak memang dia juga bangga, cuman Ozan Kabak ini dia pemain yang istilahnya punya potensi yang bagus karena dia usianya masih 20 tahun, posturnya tinggi, dan dia juga udah berpengalaman 2 musim terakhir dia main di Bundesliga di Jerman dengan Stuttgart dan juga Schalke, meskipun Stuttgart-nya degradasi dan sekarang setelah Stuttgart degradasi dia pindah ke Schalke dan sekarang Schalke-nya ada di papan bawah, tapi saya kira apa sih istilahnya dia punya pengalaman 2 musim main di Bundesliga, dia punya pengalaman bermain dengan melawan penyerang-penyerang yang top lah seperti Aubameyang misalnya di sana dan Haaland di Dortmund, ya dia jadi tahu seperti apa menghadapi penyerang-penyerang yang punya talenta. Ini kalau si Ozan Kabak ini gimana nih? Gimana ya? Belum perasaan mungkin nanti terutama para penikmat bola. Ini siapa sih sebenarnya gitu? Sebagus apa gitu si Ozan Kabak ini gitu? Jadi back ini, apalagi sekarang menukangi ada di tim besar kayak Liverpool gini ya. Seperti apa nih gambarannya? Ya, Ozan Kabak bangga dia bisa bergabung dengan Liverpool meskipun statusnya masih pinjaman ya, tapi Liverpool punya kesempatan untuk membelinya secara permanen di akhir musim ini. Kalau misalnya Ozan Kabak bisa menunjukkan penampilan yang positif. Satu hal yang pasti Ozan Kabak itu dia mengidolai juga Virgil van Dijk, pemain Liverpool, back Liverpool yang kini sedang cedera. Jadi saya kira kalau misalnya Ozan Kabak bisa memberikan istilahnya apa sih impresi yang positif gitu ya, bisa memberikan penampilan yang positif dan bisa menarik hati Liverpool, ada kesempatan buat Ozan Kabak di musim-musim berikutnya dia bisa berduet dengan pemain yang dia idolakan gitu kan. Terus ini setelah ada ini kans untuk menutup lubang ini seperti apa nih Bung Opik ya? Mudah-mudahan chemistry keduanya juga bersama pemain lain bisa segera, ini kan mereka baru in charge gitu ya. Ya. Untuk menutup lubangnya perkiraan lah. Saya lihat ketika lawan West Ham, lini belakang Liverpool lumayan cukup padu ya. Cukup padu, mereka bahkan ya di 45 menit pertama sangat mendominasi lalu mencetak gol, tapi setelah mencetak gol West Ham mencoba keluar dan memang ada beberapa peluang dari West Ham, tapi secara overall lini belakang Liverpool waktu lawan West Ham sudah cukup bagus. Hanya ada satu kesalahan mungkin di menit-menit akhir ketika sudah unggul 3-0 dari sebuah set piece, dan kesalahan ini melibatkan back tengah mereka Phillips yang istilahnya tidak bisa membuang bola gitu dengan sundulan dengan kepalanya. Ya mungkin ini juga kemarin yang jadi pertimbangan Liverpool dan juga pertimbangan Jurgen Klopp untuk mencari back lain. Nah, dengan adanya Ben Davies yang punya pengalaman, Ozan Kabak yang punya pengalaman, lini belakang Liverpool ini setidaknya dihuni oleh pemain yang juga berpengalaman. Selain ada Henderson memang, tapi Henderson juga dia pemain bagus ketika ditempatkan di back tengah, dan dia punya nanti tandemnya Ben Davies atau Ozan Kabak, pemain yang pernah mereka reguler bermain di tim inti, punya pengalaman dan juga didukung oleh postur yang mumpuni gitu kan. Iya. Wah, ini makin komplit nih kayaknya Liverpool udah
mumpuni juga ya dengan datangnya 2 personel baru ini, tim mudah-mudahan bisa apa yang diharapkan bisa langsung lagi ke atas setelah kemarin-kemarin yang merosot lagi ya. Iya. Oke deh, Bung Opik, kayaknya bincang bola untuk kali ini lebih seru lagi. Nanti pekan depan kita akan bahas yang lebih rame, dan setelah kedatangan 2 pemain di Liverpool, kayaknya juga Bung Opik bisa bisa berlega hati ya. Karena timnya akan makin mumpuni ya. Oke, kita ketemu lagi nanti pekan depan mungkin ya, Bung Opik ya. Jangan kemana-mana ya. Ya. Siap ya. Oke, terima kasih Tribuners. Demikian bincang bola di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan. Dan jangan lupa 3M, masker. Kita kenakan masker kemanapun, dan jangan lupa cuci tangan kalau kita sudah beraktivitas dari luar ruangan. Kemudian juga kalau kita beraktivitas di luar, jaga jarak. Dan saya Diki Fadiar Juhud bersama Bung Taufik Ismail, pamit dari ruang Anda. Love, peace, and respect.